Ini kan kita lagi menyusun RPJP. RPJP rencana pembangunan jangka panjang ini perlu kita masukkan dalam rencana pembangunan daerah dalam bentuk riset dan inovasi yang dimotor oleh para mahasiswa dalam aktivitas akademik, dan ini akan menjawab tantangan masa depan kita, karena tanpa riset dan inovasi yang dilakukan oleh seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Lampung pasti akan tinggal dengan provinsi lain. Apabila kita kuasai riset dan inovasi, kita bisa bersaing di masa depan. Dan ini merupakan poin penting yang akan kita bicarakan di level perencanaan pembangunan daerah untuk bisa dimasukkan program jangka panjang terkait dengan pelaksanaan menumbuhkan budaya inovasi dan kreasi yang ada di provinsi Lampung. Saya juga. Iya Pak. Apa nih? Pak, mungkin dari hasil dari Pak penunjukan expo ini tadi Pak, dari karya-karya teman-teman mahasiswa yang di Universitas Tangerang ini gimana Pak? Pertama tentu kita dari sama seperti kepala badan, kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Universitas Teknokrat Indonesia. Jadi riset kita itu di kementerian itu diarahkan tidak lagi pada publikasi paper-paper saja, tapi dihilirisasi. Produk-produk riset itu tidak sebatas hanya tulisan ilmiah ataupun paten, tetapi benar-benar dalam bentuk produk yang diharapkan nanti bisa ikut membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Jadi kalau kita lihat di sana terkait dengan perikanan. Jadi Internet of Things dari teknologi bagaimana memberi makan ikan cukup dengan HP kita sendiri. Yang petambak bisa sambil tidur-tiduran di rumah, dia bisa memberi makan ikannya dengan menggunakan Android. Atau tadi juga misalnya ada tadi untuk pertanian, menyiramnya kapan, dia mau menyiramnya kapan, tergantung nanti dengan sensor kelembaban tanah, soil moisture, kelembaban tanahnya. Kalau udah kurang lembab maka dia bisa menyiram kapan saja dan tidak perlu dia satu persatu menyiram, cukup dengan HP dia bisa melakukan itu. Nah, ini kan persoalan-persoalan yang dihadapi di tengah masyarakat dan itu bisa diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat. Banyak lagi tadi ya inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh dosen dan mahasiswa. Kita berharap bahwa perguruan tinggi tidak lagi menjadi menara gading dia, menjulang tinggi sendiri, tapi dia tidak bisa berkontribusi pada pemecahan masalah real di masyarakat. Ya, jadi memang sekarang pertama tentunya kami dapat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dua Bukti dan juga Provinsi Lampung, terutama Bangda yang selama ini membimbing kami, mensupport kami dan motivasi seluruh sinkron Indonesia sehingga bisa melahirkan mahasiswa yang punya karya-karya inovasi. Tentunya kalau ke depannya kita selalu up to date terhadap perkembangan inovasi. Memang kita belum bisa menjadi inventor, tapi bagaimana mahasiswa Universitas Indonesia ini bisa sesuatu hal yang baru, itu setidaknya kita bisa menjadi pertama. Tekad kami adalah Teknokrat harus menjadi pertama, kalaupun tidak bisa di dunia, tapi pertama di Asia. Kalau tidak bisa pertama di Asia, di Indonesia. Kalau tidak bisa di Indonesia, berarti di Sumatera dan di Lampung. Jadi kami harus menjadi mahasiswa kami harus up to date terhadap perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang sekarang yang selalu cepat perkembangannya itu artificial intelligence. Oleh karena itu semua mata kuliah, semua tidak ada satupun mata kuliah yang tidak diajarkan artificial intelligence yang berkaitan dengan mata kuliah tersebut. Sehingga semua jurusan, semua mahasiswa paham bahwa artificial intelligence ini bisa dipakai di semua bidang, baik itu di bidang sastra, bahasa, teknologi, teknik sipil, dan ekonomi, entrepreneurship itu harus bisa dimanfaatkan sehingga tidak lagi saingannya bagaimana perkembangan teknologi ini akan menggantikan manusia. Enggak, yang menggantikan manusia adalah manusia yang menguasai artificial intelligence. Oleh karena itu manusia itu, mahasiswa kita lulusannya harus bisa menguasai teknologi artificial intelligence. Nah kemudian bagaimana artificial intelligence, Internet of Things ini harus dikombinasikan semuanya berkaitan dengan seluruhnya. Makanya itu ada mobil listrik, tenaga surya, kemudian ada drone yang bisa memetakan perkebunan, kemudian menyiram hama dan sebagainya.
itu juga harus dikenalkan kepada mahasiswa dan juga bisa bermanfaat buat masyarakat terutama di provinsi Lampung. Karena tantangannya seperti ini, oke, di luar negeri sudah ada, tapi di Indonesia gimana? Kemudian di Lampung seperti apa? Oleh karena itu mahasiswa teknokat harus menjadi pelopor terhadap inovasi itu. Apa yang ada di dunia cepat harus kita sampaikan ke mahasiswa. Jadi perkembangan perkuliahan di teknokat itu sangat up to date, terutama dengan perkembangan inovasi. Dan mahasiswa itu kami dorong sekali dengan ini kan UAS sebenarnya. UAS yang 1 semester sekali, sehingga ekspor kita itu 1 tahun itu ada 2 kali. Dan hasil ini harus bermanfaat terhadap masyarakat, juga digandeng dengan para UMKM, industri, bekerja sama dengan pemerintah. Jadi pentahelix antara pendidikan, kemudian masyarakat, pemerintah, dan industri itu harus saling bekerja sama. Dan tinggal bagaimana follow up-nya, ini harus sering bersinergi, berkoordinasi, sehingga harapannya kalau universitas di Indonesia ini seperti ini, saya yakin kemajuan di Indonesia ini jauh lebih cepat dan lebih besar lagi.